Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran online dan bertemu lagi bersama saya, Ujang Arif Hardika. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran jarak jauh kali ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Baik. Pada pertemuan video sebelumnya, kita sudah menyelesaikan materi di bab 1 mengenai masuknya bangsa barat ke Nusantara. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana faktor pendorongnya sehingga bangsa barat itu masuk ke Nusantara, dan setelah masuk, bangsa barat itu menerapkan berbagai kebijakan yang diterapkan di Nusantara dan itu berpengaruh juga terhadap kehidupan masyarakat pribumi. Nah, sekarang yang selanjutnya ini adalah bab baru, bab 2, yang mana di bab 2 ini nanti kita akan mengkaji mengenai masih lanjutannya, ya, masih berkaitan gitu. Walaupun ini bab baru, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Barat. Nah, jadi setelah masuk, bangsa Barat itu menerapkan kebijakan, di sini ada perlawanan. Karena kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Barat ketika masuk ke Nusantara itu merugikan warga pribumi. Nah, di sini muncul perlawanan. Oke, perlawanan ini karena ini adalah perlawanan sebelum abad ke-19, ini adalah perlawanan yang bersifat konfrontasi fisik kayak gitu. Jadi nanti ada perang, kemudian perangnya ini masih bersifat kedaerahan kayak gitu, masih bersifat kedaerahan. Nanti ada perang Patimura, terus kemudian di Bali itu ya perang Puputan, perang Diponegoro dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas dengan kemasan yang menarik. Oke. Seperti biasa, nanti sebelum masuk ke materi, saya akan putarkan video apersepsinya terlebih dahulu. Kemudian nanti tujuan pembelajaran dan materi nanti yang akan dijelaskan dengan menggunakan animasi, kemudian dengan menggunakan bantuan PowerPoint juga. Insya Allah nanti materi akan dikemas dengan menarik. Jadi tetap semangat, tetap belajar walaupun di rumah. Oke? Video apersepsinya akan diputar saat ini. Perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Pertama, perlawanan rakyat terhadap Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke Semenanjung Malaka dan ke Kepulauan Maluku merupakan perintah dari negaranya untuk berdagang. Perlawanan rakyat Malaka terhadap Portugis. Pada tahun 1511, armada Portugis yang dipimpin oleh Afonso menyerang kerajaan Malaka. Kemudian pada tahun 1513, penyerangan kepada Portugis di Malaka mengalami kegagalan karena kekuatan dan persenjataan Portugis yang lebih kuat. Pada tahun 1527, armada Denmark di bawah pimpinan Fatahillah dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Fatahillah dan kemudian ia mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, kemudian menjadi Jakarta. Selanjutnya, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Sultan Aceh Ali Muhammad Shah menganggap bahwa orang Portugis merupakan saingan dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis antara lain: 1. Adanya monopoli perdagangan oleh Portugis. 2. Pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. 3. Penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Sejak Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda, perjuangan mengusir Portugis mencapai puncaknya.
Untuk mencapai tujuannya, Sultan Iskandar Muda menempuh beberapa cara untuk melumpuhkan kekuatan Portugis seperti blokade perdagangan. Namun, upaya ini mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka antara lain 1. Tidak dipersiapkan dengan baik 2. Perlengkapan senjata yang digunakan masih sederhana dan 3. Terjadi konflik internal di kalangan pejabat Aceh. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyuruhkan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Kemudian, pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, namun dapat diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya ia tewas terbunuh di dalam benteng Durstede. Selanjutnya, pada tahun 1574, perlawanan dipimpin oleh Sultan Baabullah. Portugis diusir yang kemudian bermukim di Pulau Timor. Selanjutnya, perlawanan rakyat terhadap VOC. Perlawanan rakyat Mataram. Perlawanan rakyat Mataram pertama dilakukan pada bulan Agustus 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Kemudian perlawanan kedua dilaksanakan pada tahun 1629 yang dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Pasukan Mataram tetap menyerbu Batavia dan berhasil menghancurkan benteng Hollandia. Dilanjutkan ke benteng Bommel, tetapi belum berhasil dihancurkan. Perlawanan rakyat selanjutnya terjadi pada tahun 1679 yang dipimpin oleh Trunojoyo. Namun Trunojoyo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya pada tahun 1686 sampai 1706 perlawanan dilakukan oleh Untung Suropati. Sayangnya, wilayah pertahanan Untung Suropati diserbu oleh Kompeni Belanda. Pada tahun 1749, Pangeran Mangkubumi bekerja sama dengan Mas Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Kemudian pada tahun 1751, pasukan kompeni yang dipimpin oleh Mayor de Klerk dapat dihancurkan. Perlawanan Mangkubumi dan Mas Said diakhiri dengan Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga. Selanjutnya, perlawanan rakyat Banten. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Pangeran Purbaya. Namun sayangnya perlawanan ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1683, perlawanan kembali dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji. Sayangnya, perlawanan ini tidak berhasil dilakukan karena politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa ini menghasilkan kompensasi. Kemudian, pada tahun 1750 terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji. Selanjutnya, perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dilakukan oleh Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang kemudian bergabung menjadi Kerajaan Makassar. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633. Pada tahun 1654, VOC berusaha menghalang-halangi pedagang yang akan masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Namun, usaha ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian di desa Bungaya. Faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dan Harupalaka membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan di Ternate.
Perlawanan di Ternate terhadap VOC pertama kali dilakukan pada tahun 1635 yang dipimpin oleh kakek Ali. Pada tahun 1646 kembali terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Teluka Besi. Kemudian pada tahun 1650 rakyat Ternate kembali melakukan perlawanan dipimpin oleh Saidi dan mengalami kegagalan. Perlawanan di Tidore. Perlawanan di Tidore dipimpin oleh Kaichel Nuku atau Sultan Nuku. Perlawanan fisik dan perundingan berhasil mengusir Belanda. Selanjutnya, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kekuatan Belanda di tanah air. Pertama, di daerah Maluku. Terjadi pada tahun 1817. Tokoh perlawanan adalah Kapiten Patimura. Penyebab terjadinya perlawanan adalah perlakuan kasar Belanda terhadap rakyat Maluku, di mana hasil perlawanan Kapiten Patimura dihukum mati. Selanjutnya di Sumatera Barat. Terjadi pada tahun 1821 sampai 1838 yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebab perlawanan adalah ikut campurnya Belanda mendukung kaum adat dalam gerakan Padri, dan hasil perlawanan Tuanku Imam Bonjol ditawan Belanda. Selanjutnya di daerah Mataram. Terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Penyebab perlawanan adalah mengecilnya kekuasaan Raja Mataram, mengecilnya penghasilan bangsawan, rakyat yang tertindas karena sikap Belanda dan tidak hormatnya Belanda terhadap leluhur Pangeran Diponegoro. Hasil perlawanan, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke kota Manado. Selanjutnya di daerah Aceh. Terjadi pada tahun 1873 sampai 1906 yang dilakukan oleh Teku Umar, Panglima Polim, dan Cut Nyadin. Penyebab perlawanan adalah kerajaan Aceh dipaksa mengakui kedaulatan Belanda di wilayah Aceh, dan hasil perlawanan Tengku Umar gugur, Panglima Polim ditangkap, sedangkan Cut Nyadin diasingkan ke Jawa Barat. Selanjutnya, perlawanan di Sulawesi Selatan. Terjadi pada tahun 1824 sampai 1825 yang dipimpin oleh Sultan Bone. Penyebab perlawanan adalah Belanda ingin memperbaharui perjanjian Bongaya agar Belanda menguasai seluruh wilayah Sulawesi. Hasil perlawanan, Bone dikuasai oleh Belanda. Kemudian di daerah Banjar. Terjadi pada tahun 1859 sampai 1905 yang dilakukan oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat. Penyebab perlawanan adalah campur tangan Belanda terhadap pengangkatan raja di kerajaan Banjarmasin. Hasil perlawanan, Pangeran Antasari gugur, sementara Pangeran Hidayat ditangkap oleh Belanda. Selanjutnya, di daerah Bali. Terjadi pada tahun 1846 sampai 1849 yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Penyebab perlawanan adalah Belanda menyerang Bali karena kapal Belanda ditahan oleh kerajaan Bali atas dasar hak tawan karang. Hasilnya, Bali ditaklukkan Belanda dalam Perang Puputan. Selanjutnya di daerah Tapanuli. Terjadi pada tahun 1878 sampai 1907 yang dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Penyebab perlawanan adalah Belanda ingin menguasai daerah Tapanuli, dan hasil perlawanan Sisingamangaraja ke-12 gugur. Baik, video pembelajaran tadi sudah kita saksikan bersama. Sekarang saya akan sampaikan mengenai tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Dendles ya selama memerintah di Nusantara. Yang mana Dendles pernah menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk Indonesia. Yang kedua,
menjelaskan politik dan kebijakan Raffles, ya. Kemudian yang ketiga, nanti diharapkan kalian dapat menganalisis berbagai kebijakan penjajah yang berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, yang keempat, nanti diharapkan kalian mampu menganalisis dampak penjajahan pada kondisi fisik, ya, ataupun kondisi sosial. Nah, kondisi sosial nanti berkaitan dengan ekonominya, kemudian politik dan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, ini kalian diharapkan mampu membuat review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa, gitu ya, bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, nanti diharapkan kalian mampu atau dapat menyajikan hasil review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Nah, di depan kelas. Nah, berarti kalau di sini berarti nanti secara virtual, secara online. Mungkin nanti dengan kalian membuat presentasi, kemudian nanti di-upload yang mana dapat dilihat oleh kita semua. Dan kita nanti dapat melakukan tanggapan dari video presentasi yang kalian buat. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya kita nanti akan masuk pada materi. Oke, materi yang pertama. Perlawanan kerajaan Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme Barat. Nanti banyak perlawanan kerajaan yang ada di Nusantara, tetapi perlawanannya di sini adalah bersifat kedaerahan. Nah, ini juga bocoran ya, sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perlawanan Nusantara pada saat itu kecenderungan mengalami kegagalan. Karena tanpa ada terorganisasi secara nasional, perlawanannya hanya bersifat kedaerahan saja. Yang pertama, di sini adalah perlawanan Kesultanan Ternate Tidore, ya, di Maluku. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol di Maluku pada tahun 1521, khususnya Ternate dan Tidore, bukan hanya memonopoli perdagangan rempah-rempah saja, tetapi melakukan kekerasan, ya, melakukan kekerasan militer dan pemaksaan terhadap rakyat Ternate dan Tidore. Selain itu juga terjadi pelanggaran perjanjian persahabatan dan dagang antar Sultan Khairun, ya, Ternate dengan gubernur Portugis yang bernama Dimas Quita pada tahun 1564, yang menganggap Sultan Khairun berada di bawah jajahan Portugis. Jadi kerjasama mereka itu tidak sejajar, tapi seolah-olah rakyat pribumi, gitu ya, orang Portugis itu menganggap dia lebih baik, lebih superior, mendominasi rakyat pribuminya. Dalam hal ini adalah warga Ternate. Oke, yang selanjutnya, setelah 1 tahun perjanjian tersebut dilaksanakan, tadi antara Portugis dan Ternate, Sultan Khairun kehilangan kesabaran dan membatalkan secara sepihak perjanjian tersebut, serta sekaligus menyatakan perang, gitu ya, menyatakan perang terhadap Portugis yang diakibatkan perlakuan gubernur Portugis, dalam hal ini adalah Dimas Quita, yang menganggap Kesultanan Ternate sebagai daerah jajahan Portugis saja, tidak lebih. Mereka bukan kerjasama di bidang ekonomi, jadi tidak sejajar. Mereka itu berada di bawah Portugis. Nah, pertempuran ini mengakibatkan banyak korban dan ribuan orang Portugis serta rakyat yang beragama Kristen sempat melarikan diri ke Ambon dan Mindanao sebagai bentuk penyelamatan diri. Yang selanjutnya, ini perang
Mataram atau Kerajaan Mataram. Kesultanan Mataram sudah diajak kerjasama oleh VOC sejak tahun 1614 pada saat VOC masih bermarkas di Ambon. VOC mengajak Mataram untuk kerjasama sebanyak 2 kali, namun ditolak semua. Baru pada tahun 1621 Mataram mulai menjalin kerjasama dengan VOC. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memanfaatkan VOC dalam persaingan menghadapi Surabaya dan Banten. Belanda diizinkan untuk mendirikan benteng, dalam hal ini adalah benteng Loji, untuk kantor dagang di Jepara. Belanda juga memberikan 2 meriam terbaik untuk Kerajaan Mataram sebagai bentuk terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin antara Belanda dan pihak Kesultanan Mataram. Oke, yang selanjutnya nanti diputar video perang kerajaan atau Kesultanan Mataram. Yang ketiga, Perang Makassar atau Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar dengan didukung oleh pelaut-pelaut ulung mencapai puncak kejayaan ini pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1654 sampai 1669. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makassar, VOC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, kayak gitu, menjalin komunikasi, menjalin kerjasama dengan Makassar. Niat utamanya apa? Yaitu dia mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntutan VOC terhadap Makassar ini akhirnya ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh VOC. Salah satu bentuk kegagalan perlawanan rakyat Makassar adalah keberhasilan dari politik adu domba yang diterapkan Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka. Dan di sini menimbulkan terjadinya perang saudara. Oke, yang selanjutnya ini perang Banten. Peristiwa perampokan atau pembajakan kapal milik Banten yang pulang dari Jawa Timur oleh kapal-kapal Belanda ini menimbulkan amarah dari Sultan Ageng Tirtayasa sehingga ia menyatakan perang terhadap Belanda. Nah, kebijaksanaan ini ditentang oleh Sultan Haji. Bahkan atas bantuan Belanda pada tanggal 1 Maret 1680, Sultan Haji menurunkan ayahnya dan mengangkat dirinya menjadi Sultan Banten. Jadi ada konflik internal di Kesultanan Banten yang mana sebenarnya konflik internal itu antara ayah dan anak. Tapi dari Sultan Haji ini ternyata sudah dihasut, sudah bekerja sama dengan pihak Belanda untuk melawan siapa? Melawan ayahnya sendiri, ya, melawan ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa yang memiliki masalah, sedang berkonfrontasi dengan pihak Belanda. Kemudian pada tanggal 7 April 1680, pagi-pagi buta, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa di bawah pimpinannya langsung didampingi anaknya yang bernama Pangeran Purbaya dan menantunya Syekh Yusuf melakukan serangan umum yang mematikan terhadap kehidupan dari Sultan Haji dan pasukan Belanda. Dalam keadaan yang sangat kritis, sudah terdesak, Laksamana
Saint Martin menyodorkan surat perjanjian kepada Sultan Haji. Akhirnya Sultan Haji berpikir untuk meminta bala bantuan tambahan dari Belanda, sehingga dia menandatangani surat perjanjian tersebut, yang mana sebenarnya surat perjanjian tersebut itu sangat merugikan secara berkelanjutan atau merugikan untuk selamanya bagi Kesultanan Banten. Oke, yang selanjutnya berkaitan dengan perlawanan rakyat Tapanuli. Latar belakang perlawanan rakyat Tapanuli adalah sikap Belanda yang menginginkan wilayah Tapanuli itu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Belanda. Yang awal mulanya sebenarnya Belanda itu menjalin hubungan dengan Tapanuli, Kesultanan Tapanuli, ini dengan diplomasi kerjasama di bidang ekonomi. Nah, tapi kebelakangan akhirnya bukan hanya di bidang ekonomi saja yang ingin dikuasai oleh Belanda, tetapi berkaitan dengan wilayah kekuasaan dari Tapanuli itu sendiri. Yang selanjutnya, perlawanan Patimuran. Pada tahun 1817 terjadi perubahan penguasaan di Indonesia. Belanda kembali ke Indonesia dan menggantikan Inggris. Pergantian itu membuat kegelisahan terhadap masyarakat Maluku. Kemudian pada bulan Mei 1817, rakyat Maluku di Saparua ini melancarkan perlawanan yang dipimpin oleh Thomas Matulese atau Patimura, Pangeran Patimura gitu ya. Nah, pada 15 Mei 1817, para pemuda Saparua di bawah pimpinan Patimura mulai melakukan perlawanan terhadap Belanda. Mereka membakar perahu-perahu dan pos di pelabuhan. Setelah itu, mereka mengepung benteng Dorstad. Ya, pada 16 Mei 1817, benteng tersebut dapat dikuasai oleh barisan Patimura dan kawan-kawan, para pemuda di sana. Setelah itu, benteng di Verzig dapat dikuasai dan Residen Van der Berg berhasil ditembak mati. Pada tahun 1817, Belanda mendatangkan bantuan, mendatangkan bala bantuan karena mereka sudah terdesak di sana. Kemudian mereka mendatangkan bala bantuan dari Batavia untuk melakukan serangan balik terhadap Patimura dan para pemuda yang melakukan serangan terhadap Belanda di Saparua, Maluku. Perang Diponegoro. Pengaruh Pangeran Diponegoro sebagai putra Sultan Hamengkubuwono III begitu besar. Apalagi ketika menjadi wali Sultan Hamengkubuwono V yang saat itu baru berusia 3 tahun. Membuat Belanda menyesal memilih beliau sebagai wali sultan dan dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan Belanda. Sehingga pemerintah diserahkan kepada Patih Dinurejo dan di bawah kekuasaan residen. Kebijakan lain yang dianggap melecehkan Diponegoro adalah perbuatan residen dan patih yang selalu mengambil keputusan dengan tidak dirundingkan terlebih dahulu dengan Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Diponegoro diperlakukan tidak pantas juga oleh 2 orang pegawai Belanda dalam pesta di rumah Patih. Nah, pada saat residen dan Patih menyambung jalan dari kota Tegalrejo atau jalan Noto Yidan yang akan melalui tempat yang dianggap keramat oleh Diponegoro, maka Diponegoro menentangnya. Nah, ini sebagai awal mula dari terjadinya perang Diponegoro. Penentangan tersebut mengakibatkan pasukan Belanda menyerbu
ke Tegalrejo, sehingga pada 25 Juli 1825 berkobarlah perlawanan di Diponegoro. Perang Padri. Ini perang yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya. Awal mulanya Perang Padri disebabkan oleh munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya, yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat pada saat itu. Dalam peperangan, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nang Salapan, sedangkan kaum adat ini dipimpin oleh yang di Pertuan Pangaruyung. Waktu itu adalah Sultan Arifin Moningsyah. Kemudian terjadilah perang saudara di situ, yang sebenarnya perang saudara di situ tidak jauh dari adu domba dan hasutan yang dilakukan oleh pihak Belanda untuk memecah belah kekuatan Sumatera Barat dan sekitarnya. Yang selanjutnya, Perang Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme sebenarnya telah dilakukan sejak abad ke-17, yaitu ketika Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah sejak tahun 1625 sampai 1641. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh keinginan Belanda untuk menjadikan Aceh sebagai bagian dari Vak Neerlandische, jadi sebagai wilayah dari kekuasaan Hindia Belanda. Yang selanjutnya, ini adalah Perang Bali. Ini yang sangat fenomenal dengan istilah perang puputannya. Hubungan Bali dengan Belanda ini berawal dari banyaknya kapal dagang Belanda yang terdampar di salah satu pantai kerajaan Bali, dan muatannya dirampas oleh Raja Bali saat itu. Belanda berulang kali mengajukan protes dan mengadakan perjanjian yang menyangkut pembebasan kapal-kapal Belanda. Namun, raja-raja di Bali tidak mengindahkan itu semua, karena hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Bali di daerah pantai yang dinamakan dengan Hukum Tawan Karang sekitar tahun 1841 di pantai wilayah Badung. Kemudian tahun 1843, Raja-Raja Buleleng, Karangasem, dan beberapa raja lainnya telah menandatangani perjanjian penghapusan hukum Tawan Karang tersebut. Ternyata mereka tidak pernah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika ada kapal Belanda yang terdampar kayak gitu di wilayah kekuasaan mereka, mereka tetap menahan kapalnya, kemudian melakukan penjarahan apa yang dibawa dalam kapal tersebut. Kemudian pada tahun 1846, Belanda mengirimkan ekspedisi militernya ke daerah Buleleng dan berkobarlah perang kerajaan Buleleng yang dibantu oleh kerajaan Karangasem untuk melawan Belanda. Dan pada tahun 1836, serangan Belanda dilakukan tetapi gagal dan dilakukan perundingan sebagai taktik untuk menyerbu kembali. Ini cerdiknya dari pihak Belanda. Kemudian pada tahun 1849, Belanda kembali menyerang benteng Jagakarsa. Karena kalah dalam persenjataan, maka pasukan Bali mundur dan benteng berhasil dikuasai oleh pihak Belanda pada saat itu. Tahun 1904 kembali pecah perang Belanda melawan Bali. Setelah rakyat di kerajaan Badung merampas kapal dagang Cina yang terdampar, Belanda berhasil merebut ibu kota Denpasar. Akibatnya, raja-raja Bali melakukan puputan, ya, ini perang puputan, yaitu melawan habis-habisan
dengan diikuti sanak saudaranya, para bangsawan lainnya, dan kaum putri, bersenjata tombak dan keris keramat. Jadi sudah, ketika memang harus gugur di medan perang, itu lebih baik ketimbang saya harus ditawan dan tunduk terhadap pihak Belanda. Itu yang diterapkan oleh Raja-Raja Bali dan keluarga pada saat perang Puputan berkobar. Mereka memilih gugur di medan perang daripada menyerah kepada pihak Belanda. Yang selanjutnya, Perang Banjarmasin. Tahun 1826, Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan Adam, Raja Kerajaan Banjar. Isi perjanjian ini menyatakan bahwa seluruh wilayah Kalimantan Selatan adalah kekuasaan Belanda, kecuali Banjarmasin, Martapura, dan Hulu Sungai. Pada tahun 1857 terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Tamziliah, Pangeran Tamziliah dan Pangeran Hidayat yang menimbulkan keresahan di kalangan rakyat dan bangsawan Banjar, sehingga Belanda mengambil alih kekuasaan yang justru itu menimbulkan kemarahan rakyat dan menyerang balik terhadap Belanda. Serangan itu dipimpin oleh Pangeran Antasari pada tahun 1859, di mana rakyat Banjar menyerang pertahanan Belanda di Martapura dan Pengaron, diikuti oleh penyerangan tokoh-tokoh Banjar lainnya. Setelah tawaran perundingan Belanda ditolak oleh kerajaan Banjar, dan Belanda akhirnya menghapus kerajaan Banjar pada bulan Juni 1860. Nah, penghapusan ini dilakukan dengan cara apa? Dilakukan dengan cara penyerangan. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di berbagai bidang. Yang pertama, ini di bidang sosial budaya. Perlawanan dalam bidang sosial budaya, misalnya munculnya gerakan sosial yang terjadi atas tanah partikelir. Gerakan ini muncul di kalangan petani sebagai akibat dari praktek penjualan atau pemberian hadiah tanah oleh Belanda kepada perorangan. Gerakan Mesianisme, yaitu jenis gerakan Ratu Adil. Kemudian gerakan sosial sekte keagamaan, ini juga muncul, yaitu perlawanan terhadap kolonial lebih kepada seruan agar rakyat tidak mengabdi kepada penguasa kafir. Gitu. Dalam hal ini adalah yang berbeda agama, gitu. Berbeda sudut pandang agama dengan mayoritas masyarakat Nusantara pada saat itu. Kemudian ada gerakan orang Samin, gitu. Itu muncul perlawanan di bidang sosial budaya dalam bentuk organisasi-organisasi. Kemudian di bidang pendidikan, nanti pada bidang pendidikan ini misalnya itu munculnya Indische Nederlands oleh Muhammad Syafi'i pada bulan Oktober 1926. Lembaga pendidikan ini menekankan pada pengembangan kreativitas siswa yang diberi kebebasan berpikir dan bertindak, kemudian berani mengambil resiko dan pilihannya sendiri, memahami kondisi atau realitasnya sendiri, serta berkomitmen dan peduli terhadap keadaan sekitar. Model pendidikan yang diterapkan sebagai bentuk perlawanan atas pendidikan model Belanda yang memperlakukan rakyat Indonesia layaknya pekerja rendahan. Setelah tamat, mereka dipekerjakan di instansi-instansi pemerintah kolonial dengan hanya bayaran yang sangat murah, tanpa sikap kritis dan kreatif. Nah, itu yang ingin dibangun. Jadi harus ada sikap kritis dan kreatif dalam diri setiap lulusan yang diemban oleh Muhammad Syafi'i itu. Kemudian pendidikan model Belanda juga menjauhkan rakyat Indonesia
dari realitas yang dialaminya, yaitu keterjajahan. Jadi seolah-olah bentuk keterjajahan, bentuk perbudakan itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Nah, itu yang ingin dirubah oleh Muhammad Syafi'i melalui lembaga pendidikannya. Pulau Jawa ini terdapat taman siswa, sekolah yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta, di mana prinsip dasar dalam sekolah atau pendidikan, taman siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal sebagai patrap triloka, yaitu Ingarso Sung Tulodo, atau yang di depan ini memberikan teladan, Ing Madyo Mangun Karso, atau di tengah dia harus membangun kemauan atau inisiatif. Kemudian Tut Wuri Handayani, di belakang dia memberikan dorongan. Itu filsafah patrap triloka yang sampai saat ini masih diterapkan dalam dunia pendidikan. Oke, terima kasih. Ini adalah materi pembelajaran di bab 2. Memang cukup singkat ya. Nanti silahkan kalian perdalam lagi dengan di LKS dan di buku paket. Semoga pembelajaran kali ini kita dapat lebih memahami bagaimana perjuangan perlawanan rakyat Indonesia pada masa sebelum ya, abad ke-18-19, dan semoga kita lebih bisa memaknai bahwa ketika kita melakukan perjuangan dengan cara bersama, itu akan lebih menghasilkan ketimbang berjuang dengan berjalan sendiri-sendiri. Dan semoga kita terus diberikan kesehatan agar kita terus dapat bisa beraktivitas, bisa memperdalam ilmu pengetahuan dengan berbagai media yang ada. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.